Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di acara Bincang Pengawasan yang insya Allah akan tayang setiap hari Selasa dan Jumat di kanal YouTube Itjen Kemenak ataupun di channel-channel yang lainnya. Hari ini hari yang sangat spesial sekali. Di Bincang Pengawasan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Inspektur Investigasi yang baru dikenal, baru dilantik tanggal 15 September 2020, yaitu Bapak Khoirunnas. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya sekarang hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, dalam kondisi baik dan segar juga. Alhamdulillah. Berdasarkan cerita-cerita dari senior kami, Bapak Khoirunnas itu dulu pernah di sini, pernah menjabat auditor Pak ya. Ya. Mungkin kami pribadi belum mengenal beliau ataupun ada beberapa teman-teman yang belum mengenal. Mungkin kita awali tentang biografi beliau, di mana dulu beliau dilahirkan di mana, dulu dibesarkan di mana. Silakan Bapak. Terima kasih Mas Fendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wa haula wala quwwata illa billah. Saya sangat senang mendapat kesempatan untuk acara bincang pengawasan pada hari ini. Mudah-mudahan bincang-bincang kita pada sore hari ini bisa menginspirasi kawan-kawan yang lain ASN di lingkungan kementerian lainnya. Sekilas tentang saya dilahirkan di satu kampung kecil di Sumatera Barat, di Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di Kecamatan Pariangan, di Desa Kotoduo. Desa Kotoduo ini desa paling kecil teritorial di bawah Kabupaten Meranti di Sumatera Barat. Saya lahir tanggal 8 Februari tahun 1967. Jadi jadi sudah 3 tahun ya. Oh iya Pak. Masih muda Pak. Masih muda. Saya sekolah pendidikan semuanya di SD, SMP di Sumatera itu. Kemudian saya LTA-nya di SMA Bangkat. Kemudian karena saya waktu sejarah singkat tentang pendidikan saya, SD, SMP, dan SMA itu sudah terlalu bagus-bagus. Bahkan ya saya posisi ranking terakhir pernah gitu. Tetapi mengakibatkan saya tidak bisa kuliah di negeri. Saya diajak oleh teman, ayo kita kuliah di Fakultas Hukum Muhammadiyah. Pergilah saya mendaftar ke sana. Jadi saya mendaftar itu udah hari terakhir, orang dah mulai ospek, saya baru mendaftar. Alhamdulillah diterima di 2014. Kemudian saya selesai kuliah itu tahun 91, kemudian tahun 92 saya merantau ke Jakarta. 93 ada formasi ke PNS di Kementerian Agama. Saya hanya ikut-ikutan saja. Orang ikut mendaftar, saya ikut mendaftar. Orang lulus, saya ikut-ikutan lulus seperti itu. Jadi faktor keberuntungan saya ikut-ikutan, orang ikut tes, saya ikut tes. Orang lulus, saya ikut-ikutan lulus. Lulus keluar SK saya itu di tahun 1990. Dan kebetulan waktu itu dirjennya Pak Bali, beliau waktu itu punya keinginan untuk merekrut calon-calon pegawai secara jenderal itu dari berbagai perguruan tinggi yang punya nilai IPK di atas 3, itu syarat mendaftar di secara jenderal. Alhamdulillah saya itu bisa mendaftar karena IPK itu punya tinggi. Walaupun tadi cerita di SMA saya itu agak sedikit abu-abu, tapi waktu kuliah mulai semester 3 ke atas saya aktif kuliah rajin, serius, dan saya mengikuti segala hal sampai IPK hampir 4 malah. Jadi saya berpengalaman dengan masa SD ke SMA yang tidak terurus. Waktu kuliah saya juga waktu membentuk sendiri, saya aktif itu kuliah sampai IPK 1 hampir alhamdulillahnya. Sehingga saya bisa daftar di Sekretariat Jenderal tahun 93 dan keluar SK-nya di tahun 90.
Kemudian saya berkeluarga. Saya baru 1 minggu bekerja sebagai CPNS waktu itu tahun 94. Saya menikah dengan seorang perempuan yang kelahiran dari Tanah Panjang, Sumatera Barat. Jadi saya satu kampung yang beda kabupaten dengan istri saya. Kemudian saya alhamdulillah dikaruniai 6 orang. Anak saya pertama kelahiran tahun 95. Kemudian saat ini sudah bekerja di Madrasah Pembangunan Paulus di Jakarta dan juga melanjutkan pendidikan pria di UIN Jakarta. Alhamdulillah anak saya nomor 2, anak pertama perempuan, anak kedua saya laki-laki, alumni di Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, dan selesai kerja, selesai kuliah 1 minggu setelah itu untuk bekerja di perusahaan Korea. Kemudian anak saya nomor 3 baru saja tamat SMA bersyukur di Pacitan. Dia ingin bercita-citanya ingin kuliahnya di Jerman. Nah, sekarang beliau anak saya nomor 3 sedang mendalami bahasa Jerman karena belum bisa berangkat ke sana kalau belum bisa masuk ke bahasa Jerman. Sekarang beliau sedang mendalami. Itu laki-laki anak nomor 3. Anak saya nomor 4 perempuan. Ini kalau bahasa orang Padang istilahnya buah sale. Jadi anak yang berempat ini, yang kecil ini kelahiran 2013, baru usia 7 tahun. Jadi dengan kakaknya kelahiran 95, yang kecil ini kelahiran 2013. Jauh Pak. Itu jauh. Itu keluarga saya, alhamdulillah semua menempuh pendidikan di agama pesantren, sebenarnya di SMP, dan nama saya yang baru tamat kemarin juga di pesantren di Asiha di sini. Istri saya, Linda namanya, juga seorang PNS juga di Kota Bekasi. Ini sekilas tentang keluarga saya. Kemudian terkait menyangkut dengan kedinasan saya sebagai PNS, saya tadi di awal saya masuk PNS tahun 1994 sebagai pegawai Inspektorat Jenderal. Kemudian saya di Inspektorat Jenderal bersama teman-teman saya yang masih satu angkatan pada waktu itu ada 27 orang yang satu angkatan dengan saya. Kemudian tahun 1999 saya diangkat menjadi pemeriksa waktu itu. Pemeriksa. Belum auditor. Belum auditor. Belum auditor, masih pemeriksa. Pemeriksa di tahun 1999. Kemudian beberapa tahun setelah itu baru keluar jabatan fungsional auditor, kemudian dikasih menjadi jabatan fungsional auditor, baru beralih ke auditor. Kemudian beralih ke auditor itu saya ditempatkan sebagai auditor kepegawaian. Kemudian karir saya terus begitu. Kemudian saya bersisi ketangkapan dari 3B ke 3C. Saya tempuh dalam waktu 3 tahun. Dari 3C ke 3D 3 tahun. Dari 3D ke 4A hanya 2 tahun. Lalu dalam itu tahun 2006. Kita lulus dalam Pak, ya, tahun 2006. 2006 saya baru kuliah Pak. Baru kuliah ya. Saya sudah seminari teknik. Yang kebetulan waktu itu saya dalmisnya itu yang menyelenggarakan Humas Kementerian Agama di Kabupaten Bekasi, di kelasnya di tempat kelasnya di Kementerian Agama Jalan Tamrin waktu itu. Saya ujian pertama dalmisnya itu sedang melakukan penugasan audit di Aceh setelah tsunami Aceh. Saya ikut ujian pertama di Aceh, di BPKP Aceh perwakilan, karena waktu itu dimanapun kita berada kita ikut ujian di perwakilan masing-masing. Ada ikut ujian di Jakarta dan ada di daerah di perwakilan BPKP, dan kebetulan saya ikut ujian di Aceh waktu itu. 7 mata ujian yang saya ikuti waktu di Aceh itu tanggal 12 bisa ikut ujian. Selesai ujian saya langsung kantor kerja audit. Alhamdulillah dari 7 ujian itu lulus 6, tinggal 1. Tinggal 1, setelah 1 lagi Jakarta ada ujian yang berikutnya, saya berikut ujian lagi langsung lulus. Jadi 2006 saya sudah lulus dalmis. Kemudian saya dari 2006 dari 4A ke 4B itu saya tempuh 4 tahun. Itu yang agak lama itu 5 tahun.
dari 4A ke 4B itu saya tempuh dalam waktu yang 5 tahun. Kemudian saya dari 4B ke 4C saya sudah dinominasi jadi kepala biro di ISSN. Itu sekilas kenyataannya, perjalanannya. Kemudian posisi saat ini saya angkat jabatannya sudah alhamdulillah sudah 4D. Ya. Itu termasuk Joseph tinggi tidak ya? Iya, sudah kalau di Selon 2 sudah mentok. Udah mentok. 4D sudah mentok di Selon 2. Ini Pak, yang saya cukup menarik karena suasana sekarang itu kan peraturan PNS Pak ya. Iya. Nah, sekarang kebetulan masih ada satu seleksi lagi. Seleksi tes psikotes yang kemarin ada kendala, jadi tes itu diundur Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan pesan-pesan ke calon-calon keluarga kita baru yang insya Allah akan menerima 30 orang, 22 auditor, calon auditor dan 8 staff. Mungkin pesan-pesan Bapak untuk calon-calon keluarga kita baru Pak. Kepada calon-calon CPNS Itjen khususnya Kementerian Agama pada umumnya dimanapun berada, saya berharap bahwa pertama selamat sudah lulus CAT, kemudian juga seolah lulus di PKB ini. Proses itu menunjukkan bahwa yang lulus ini betul-betul memiliki kompetensi dan memiliki kemampuan untuk itu. Karena tidak mudah untuk lulus ke PNS saat ini, karena betul-betul ditentukan oleh kemampuan potensi yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Pertama sudah selamat. Yang kedua, jika sekiranya nanti sudah resmi diangkat keluar SK sebagai CPNS, saya berharap bisa menyelesaikan masa periode waktu sebagai CPNS ini dilalui dengan baik, tidak ada cacat apapun terkait dengan CPNS-nya. Karena apabila seorang CPNS itu terkait dengan kena hukuman sedang atau ringan, apalagi berat, dia tidak bisa diangkat menjadi PNS. Oleh karenanya, kepada calon-calonnya nanti, apabila sudah menerima SK sebagai CPNS, agar betul-betul bekerja dengan jujur, dengan benar, dan penuh tanggung jawab. Kemudian bekerja secara profesionalitas dan dengan mengedepankan integritas. Karena integritas ini adalah cermin pribadi kita di tengah masyarakat dan dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada dan kita bekerja. Karena kalau integritas kita sudah rusak, sudah jelek, orang akan mengecap kita bahwa si Anu itu ternyata begini. Itu perlu dijaga betul. Kemudian yang terpenting lagi adalah diangkatnya sebagai CPNS untuk mengisi formasi atau kekurangan pegawai pada kementerian. Karena kementerian membutuhkan CPNS ini, berarti dia punya kewajiban untuk membantu lembaga ini. Karena untuk itu mereka direkrut. Tidak akan ada perekrutan kalau tidak ada formasi kekurangan kebutuhan. Itu karena memang ya posisi kebutuhan yang diperlukan oleh kementerian dan lembaga. Jadi satu sisi selamat sebagai CPNS, sisi kedua punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan lembaga sehingga mereka diperlukan untuk bergabung di CPNS. Kemudian bagaimana trik atau bagaimana cara untuk bekerja dengan baik itu, ya tuntunannya sudah ada, regulasinya sudah ada, tinggal menjalani saja. Menjalankan sebagai CPNS sudah ketentuan, baik ketentuan kedisiplinan dan ketentuan terkait dengan tugas pokok dan fungsi dimanapun dia bekerja. Oh ya, itu sangat bagus sekali kan teman-teman. Mohon diingat tentang pesan-pesan dari Bapak Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal. Mungkin pertanyaan selanjutnya Bapak. Saya sangat penasaran ya, berkaitan dengan pengalaman Bapak mengaudit itu apa yang paling menarik Pak? Pengalaman saya selama melakukan audit di Inspektorat Jenderal sejak saya diangkat jadi pemeriksa tahun 1999 sampai saya mutasi di promosi menjadi Selon 2 di 2014, berarti ya lebih kurang berapa tahun itu ya, dari 99 sampai 2014. Pengalaman berarti ada sekian tahun itu, sekian belas tahun. Yang menarik bagi saya selalu mengedepankan sikap jujur dan profesional. Dan saya tidak bisa dipengaruhi oleh pihak manapun terkait dengan independensi social auditor.
Oleh karenanya setiap kali saya ditugaskan oleh Inspektur Jenderal melalui surat tugas presiden kemanapun dan kapanpun, alhamdulillah semuanya hasilnya positif semua. Dalam artian saya lebih banyak ditugaskan waktu itu menangani kasus-kasus di investigasi. Saya ditugaskan melakukan investigasi dimanapun, alhamdulillah semuanya saya bisa mengungkap atas dugaan itu dan semuanya terbukti semua. Setelah terbukti, kemudian kita sertakan dengan dokumen-dokumen alat bukti dan sehingga memenuhi syarat untuk dihukum disiplin, makanya Dirjen selaku pimpinan tertinggi sebagaimana merekomendasikan ke pihak terkait kepada pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti. Jadi intinya bahwa dalam penugasan itu kembali kepada kitanya. Kalau kita bekerja secara profesional, menjaga integritas kita, mengedepankan nafsu dan tujuan kita ditugaskan, dalam hal ini adalah melakukan tugas investigasi, kita fokus ke situ dan kita bekerja tidak bukan hanya untuk kepentingan organisasi, bukan kepentingan orang per orang dan bukan kepentingan lembaga atau organisasi lainnya. Jadi kita betul-betul bekerja hanya demi untuk kepentingan agama. Hal itu saya lakukan mengingat bahwa saya sadar betul kalau saya adalah orang Kementerian Agama, punya kewajiban menjalankan tugas di Kementerian hanya untuk menjalankan tugas di Kementerian Agama. Saya terlepas dari berbagai kepentingan, saya tidak mau. Dan kemudian karena saya memiliki atasan, inspekturnya, kemudian dia dirjennya, tugas saya pada waktu itu bersama-sama dengan tim bersama saya hanya melakukan proses audit ke lapangan, ke daerah, selanjutnya menyerahkan hasilnya beserta dokumen bukti kepada pimpinan. Nah, pimpinanlah yang akan mengambil kesimpulan, mengambil keputusan bagaimana sikap dan rekomendasi ke depan nasional seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan tugas-tugas saya selama ini yang menarik, ya saya sangat enjoy, saya sangat senang apabila saya dipercaya oleh pimpinan melakukan suatu tugas dan saya bisa menjalankan tugas itu dengan baik dan profesional dan berhasil sesuai dengan kondisi real apa adanya. Umpamanya kalau si A itu salah dan saya bisa buktikan dia salah dengan dokumen-dokumen buktinya, dan itu suatu kepuasan tersendiri. Dan itu hal-hal yang membuat saya merasa senang bahwa saya bisa memenuhi tugas itu sesuai dengan amanah pimpinan, sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku pada waktu itu. Itu gambarannya, saya senang, saya bahagia jika selesai menjalankan tugas itu bisa melaksanakan tugas dengan baik dan saya tidak bisa dipanggil sebagai. Sebelum kita membahas tentang tugas investigasi, Pak, saya ingin bertanya, Pak. Mungkin pertanyaan saya pribadi. Gimana perasaan Bapak ketika berkumpul kembali dengan keluarga yang sudah cukup lama ditinggalkan, Pak? Gimana, Pak? Saya tugas keluar secara dengan keluarga. Saya tahun 2014 ke Pontianak. Tetapi alhamdulillah, walaupun sampai di Pontianak, tugas kampus itu kan sangat luas sekali ya, Pak. Kaitan dengan perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum, akademik, kerjasama di segala macam. Terkait dengan tugas-tugas yang banyak itu, semua koordinasi tugas yang banyak itu saya atasi atau pusat semua. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Dirjen Pendis, karena perguruan tinggi itu berada di bawah Dirjen Pendis. Nah, kemudian terkait dengan tugas-tugas yang banyak kaitan dengan koordinasi dan segala macamnya itu, kebetulan oleh pimpinan IAIN waktu itu, Direktur Pontianak, saya lebih dipercaya untuk melakukan tugas-tugas dinas ke Jakarta menyelesaikan urusan-urusan itu. Jadi saya, walaupun saya domisili di Pontianak, keluarga tetap di Jakarta, kemudian saya setiap kali penugasan oleh rektor di Pontianak, saya bisa sekali pulang ke rumah. Dan ketemu keluarga tetap. Dan alhamdulillah terus terang ya potensinya ya relatif juga cukup karena saya melihat tugas-tugas yang diurus juga banyak dan alhamdulillah tugas apapun yang saya ngisi, apapun yang saya bawa dari kampus di Pontianak ke Jakarta, alhamdulillah selesai semua, alhamdulillah. Jadi mungkin pertimbangan rektor di Pontianak maupun rektor UIN Unggul Padang, setiap kali saya ditugas tentu hasilnya jelas, selesai tuntas sehingga saya lebih sering dipercaya untuk menjalankan tugas-tugas apapun terkait dengan keuangan, perencanaan, kepegawaian, akademik, kerjasama dan lainnya pun saya yang sering ditugaskan. Dan kesempatan itulah saya sering pulang ke Jakarta ketemu dengan keluarga. Sebelumnya kita dulu, Pak. Iya, kita biar lebih semangat lagi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Eh, Selanjutnya saya ingin perasaan Bapak kembali ke kantor Inspektorat Jenderal setelah sekian lama Bapak sudah meninggalkan ini gimana? Pertama, kesan saya, prinsip saya dulu pertama ya, prinsip saya siap ditugaskan oleh pimpinan yang berwenang dimanapun dan kapanpun. Termasuk saya ditugaskan ke Pontianak, ditugaskan ke Padang, ditugaskan ke UIN Jakarta, sekarang ditugaskan ke sini. Saya bersyukur bahwa ada kepercayaan pimpinan kepada saya untuk menempati posisi-posisi yang dikehendak oleh pimpinan. Jadi saya berapa kali mutasi pun tidak ada satupun atas permintaan saya dan kemauan saya. Saya melihat adalah bahwa pimpinan menempatkan saya, mungkin saya diperlukan di sana. Begitu juga saya ditempatkan kembali ke Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, saya bersikap bahwa Kementerian Agama menganggap perlu saya kembali ke Inspektorat Jenderal untuk mengisi posisi inspektur investigasi, sehingga saya dimutasi ke sini. Dan saya mensyukuri itu. Kenapa saya mensyukuri itu? Bahwa saya passion saya terus terang ada di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Karena saya lahir besar bekerjanya di Inspektorat Kementerian Agama dari tahun 1994 sampai 2014. Jadi saya merasa kembali ke rumah saya sendiri. Ya, jadi saya merasa senang. Dan terkait dengan komitmen saya masih seperti yang dikenal auditor yang dulu. Saya menjalankan tugas secara profesional, kemudian mengajak kawan-kawan untuk berbuat hal yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak. Jadi saya sangat berterima kasih bahwa saya menganggap bahwa saya bergabung kembali di Inspektorat Jenderal karena institusi lah yang memerlukan, yang mengharapkan saya ikut bergabung. Seperti itu. Berkaitan dengan tugas dari Bapak untuk investigasi ini, apa program kerja yang akan dijalankan? Terkait dengan program kerja yang akan kita jalankan di Inspektorat Investigasi ini, pertama saya ingin mengajak personil yang ada di investigasi untuk kembali menanamkan sifat-sifat, sikap-sikap dan perilaku-perilaku yang sesuai dengan tuntunan agama kita. Jadi tadi siang saya sudah ketemu dengan semua auditor di investigasi melalui Zoom. Pertama sekali saya sampaikan kepada teman-teman investigasi adalah bagaimana kita dalam menjalankan tugas ini setiap waktu ke waktu, tahun ke tahun, bulan ke bulan, tahun ke tahun, umur kita berlalu. Bagaimana umur dan waktu yang kita lalui itu tidak hanya sekedar habis untuk bekerja, tetapi juga saya mengajak bahwa pekerjaan itu adalah ibadah. Jadi saya mengajak kepada kawan-kawan di investigasi bahwa pekerjaan kita adalah suatu hal yang depend menjadi kewajiban kita, tetapi di samping kita bekerja itu kita juga niatkan ibadah. Karena kalau kita niatkan ibadah, insya Allah akan menjaga kita, akan melindungi kita, dan selalu bersama kita, dan apapun yang kita lakukan bernilai ibadah. Nah, kalau setiap aktivitas kita, pekerjaan kita sudah dilandasi dengan ibadah, otomatis kita akan bekerja sesuai dengan tuntunan agama. Tidak mungkin orang bekerja konteksnya ibadah akan melenceng dari hal-hal yang menyimpang dalam agama. Itu saya sampaikan tadi siang, bahwa pekerjaan kita di samping itu hal yang kita yang pasti dari kita juga mencari nilai tambah. Nilai tambahnya adalah bahwa kita menjadikan pekerjaan itu sebagai ibadah kepada kita. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, saya mengajak teman-teman di investigasi bekerja secara profesional dan penuh integritas. Jangan sampai terjadi kita bekerja hanya untuk kepentingan-kepentingan di luar konteks lembaga ITJEN, lembaga Kementerian Agama. Nah, jadi bagaimana kita bekerja secara profesional, kita melakukan tugas-tugas investigasi, kemudian tugas-tugas itu dikatakan profesional, membuahkan hasil yang sesuai dengan kondisi real apa adanya. Jangan sampai terjadi kita bekerja tidak profesional, umpama kasusnya benar tapi kita mau output tidak profesional, dikatakan tidak benar, tidak berhasil, tidak terbukti. Padahal terbukti, padahal sesungguhnya benar. Atau sebaliknya, kasus itu betul-betul tidak terjadi secara bersama-sama, tetapi karena
ingin kepentingan apapun dikatakan benar sehingga orangnya dihukum, itu kan zalim juga. Jadi kita ingin menegakkan keadilan dalam proses investigasi ini. Adil dalam artian salah katakan salah dengan bukti-bukti yang salah, tidak salah katakan tidak salah dengan bukti-bukti itu tidak salah, sehingga tidak akan terjadi orang yang salah dikatakan salah betul sudah makannya di situ. Dan sampai terjadi orang yang salah dikatakan tidak salah, sehingga kita menutupi kesalahan orang, itu dosa bagi kita. Atau sebaliknya, orang yang tidak salah kita katakan dia salah, dihukum, dia zalim kita kira mereka, dosa juga berarti. Makanya saya mengajak kepada kami investigasi bekerja secara profesional, bekerja penuh dengan integritas, mengedepankan tanggung jawab. Karena setiap surat tugas itu memiliki konsekuensi tanggung jawab. Tanggung jawabnya itu adalah bagaimana kita bisa melakukan investigasi di lapangan itu dengan kode etiknya, dengan alat-alat bukti yang diperlukan untuk ketutupannya, sehingga kita tidak dikatakan kekurangan alat bukti atau kekurangan evidence untuk menyatakan kekurangan itu salah, atau sebaliknya seperti itu. Jadi itu kita ajak ke seperti itu. Kemudian yang teramat penting lagi adalah saya mengajak kepada para investigasi itu untuk bekerja hanya untuk kepentingan institusi Kementerian Agama. Jangan sampai terjadi orang bekerja karena ada unsur balas dendam, orang bekerja karena kepentingan organisasi atau kelompok atau seperti itu. Kita tidak mau seperti itu. Yang penting bagaimana kita bekerja secara profesional, mengedepankan kepentingan lembaga. Karena kita bekerja di Kementerian Agama, kita digaji oleh Kementerian Agama, otomatis kita bekerja hanya satu untuk Kementerian Agama, tidak untuk kepentingan di luar itu. Nah kemudian terkait dengan hal yang lagi juga, bahwa kita bekerja itu juga harus betul-betul konsisten. Tidak hanya pada saat sekarang bagus, besok enggak lagi, besok bagus kan enggak lagi. Harus terusnya berkenambungan seperti itu. Performanya harus maksimal seperti itu. Mungkin pertanyaan terakhir, pesan untuk para ASN Kementerian Agama dalam mendukung pencegahan dan penyebaran COVID-19 dalam tataran new normal. Terkait dengan semua ASN di Kementerian Agama pada umumnya, khususnya di Sekretariat Jenderal, saya mengajak bahwa kita bekerja ini pasti banyak tantangan, pasti banyak godaan dan seterusnya. Tetapi kita dalam bekerja itu juga harus dan serta tidak bisa lepas dari pertanggungjawaban masyarakat. Jika sekiranya kita melakukan penyimpangan, mungkin orang tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Kemudian kita dalam bekerja itu sudah dibekali dengan regulasi juklak, juknis dan segala macam. Juklak juknis itu tidak akan ada artinya juga jika sekiranya ASN itu punya potensi yang menyimpang. Nah, oleh karenanya saya mengajak kepada semua ASN Kementerian Agama, mari kita hindari perilaku-perilaku yang menyimpang itu. Ada atau tidak ada aturan, ada atau tidak unsur pengawasan, tapi kita tetap menjaga bahwa kita harus menjaga komitmen diri untuk tidak melakukan penyimpangan. Hal ini sangat penting karena terjadinya penyimpangan itu banyak disebabkan karena unsur niat dan kemauan pribadi orang-orangnya. Oleh karenanya ada niat tadi, kalaupun ada pengawasan mungkin jadi berkurang. Tetapi kalau niat itu sudah tidak ada, tekad itu sudah hanya benar-benar untuk bekerja mengabdi di Kementerian Agama, tidak ada niat penyimpangan, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Dan regulasi-regulasinya sudah cukup banyak, pedomannya dan itu sudah cukup banyak seperti itu. Nah, dan kalau seandainya kita bisa melakukan hal-hal seperti itu, tidak punya niat melakukan penyimpangan, tidak mau melakukan penyimpangan, insya Allah Kementerian Agama marwahnya akan selalu eksis di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak ingin mendengar bahwa orang Kementerian Agama di Kabupaten A, di Provinsi B, segala macam ada melakukan penyimpangan. Kita tidak ingin seperti itu. Nah, ini kembali kepada pribadi kita, semua ASN beragama, untuk betul-betul menjaga komitmen diri untuk tidak melakukan penyimpangan. Sangat luar biasa, sangat berkualitas. Saya sampai takjub. Mungkin
waktu yang sangat berkualitas ini bisa bermanfaat untuk seluruh ASN di Kementerian Agama. Sampai jumpa kembali di bincang pengawasan selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.